Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang kebijakan pemerintah, dan di kesempatan ini kita melihat kebijakan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah terkait bagaimana bermuamalah. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 245. Baik. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sosok Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sering dijadikan sebagai teladan dalam masalah kepemimpinan dan mengatur negara. Dan beliau pemimpin kaum muslimin yang pertama kali digelari Amirul Mukminin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gelarnya bukan Amirul Mukminin. Tapi gelar Abu Bakar adalah Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Abu Bakar meninggal dunia dan digantikan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau diberi julukan dengan Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar. Maka beliau berpandangan, ini kalau terus dijejer kayak gini jadinya terlalu panjang. Apalagi kalau kemudian gelar itu diberikan kepada penggantinya Umar. Nanti jadinya Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terlalu panjang. Akhirnya beliau meminta kepada para sahabat, panggil saja aku dengan Amirul Mukminin. Dan menurut keterangan sebagian ulama, bahwa orang yang pertama kali diberi gelar Amirul Mukminin adalah Abdullah ibn Jahash. Ketika Nabi SAW mengutus Sariyah, ya, sekelompok pasukan, ya, satu peleton yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash. Di sebuah Sariyah ini, di sebuah utusan satu peleton ini, Abdullah bin Jahash dipanggil oleh pasukannya dengan Amirul Mukminin. Dan peristiwanya di sekitar Perang Badar. Sebelum Perang Badar, ya. Kalau nggak keliru, sebelum Perang Badar. Tapi status Abdullah bin Jahash ketika itu bukan khalifah, bukan pemimpin seluruh kaum muslimin, beliau hanya pemimpin komandan satu peleton. Namun ketika kita berbicara pemimpin pertama di kalangan kaum muslimin yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau dikenal dengan kepribadiannya yang Masya Allah sangat dijadikan sebagai kepribadian yang contoh kepribadian yang baik, ya, terutama dalam masalah kepemimpinan dan seterusnya. Termasuk di antara sahabat yang mendapatkan kabar gembira untuk masuk surga. Nabi SAW menyebutkan 10 sahabat. Padahal sahabat yang masuk surga kan banyak, betul. Tapi 10 ini disebutkan dalam satu deret hadis. Coba Anda bisa bayangkan betapa bahagianya orang yang mendapatkan kabar gembira seperti ini. Nabi SAW menyampaikan di hadapan masyarakat, di hadapan para sahabat, An-Nabiyyu fil jannah, wa Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah. Nabi di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, dan sederet sahabat-sahabat yang lainnya. Disebutkan dalam satu rangkaian hadis.
Sehingga mereka dikenal dengan Ashru al-Mubashshirina bil Jannah. 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dengan surga. Yang dapat kabar gembira surga selain 10 ini banyak. Seperti Bilal, ya, di mana Nabi SAW pernah mendengar suara sandal beliau ketika di surga dan Bilal ditanya apa sebabnya. Termasuk juga wanita yang pernah berjaga di masjid atau wanita yang beliau pernah datang kepada Nabi SAW untuk minta diobati. Tapi Nabi SAW memberikan pilihan agar beliau didoakan dan bisa mendapatkan surga. Bersabar, ya, beliau bersabar, tidak diobati dan bisa mendapatkan surga. Demikian pula beberapa sahabat yang lainnya. Tayyib. Dan beliau termasuk salah satu di antara ulamanya sahabat. Menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sebagian ahli sejarah mencatat, tepatnya di bulan Jumadal Akhirah pada tahun 13 Hijriah. Beliau menjadi khalifah di tahun 13, mulai dari tahun 13 Hijriah. Dan beliau meninggal pada pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Berarti masa kekhilafahan Umar bin Khattab berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Di Jumadal Akhirah tahun 13 sampai Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Sehingga rentang waktu kepemimpinan beliau adalah selama 10 tahun. Tayyib. Kita akan baca di buku, kembali ke buku, banyak kebijakan beliau yang menjadi referensi bagi kaum muslimin generasi setelahnya. Di antara bukti yang menunjukkan perhatian Umar dalam masalah pasar dan fikih ekonomi, beliau perintahkan agar diadakan pasar di masing-masing kota yang memiliki penduduk tetap, sehingga memungkinkan untuk mengatur pasar bersamaan dengan aturan yang diberlakukan di daerah tersebut. Maka jumlah pasar ketika itu ya tentu saja lebih banyak dibandingkan jumlah pasar di masa kekhalifahan Abu Bakar, ya, di masa kekhalifahan sebelumnya. Sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu pernah mengirim surat kepada Umar bahwa beliau telah membuat side plan rumah untuk khilafah. Namun Umar membalas surat tersebut dan memerintahkan agar wilayah itu dijadikan sebagai pasar. Ya. Dan ketika itu Amr ibn As radhiyallahu anhu itu menjadi gubernur Syam. Amr ibn As menjadi gubernur Syam. Ya, berarti jauh ke utara Madinah. Ada sebuah disertasi doktoral di Universitas Ummul Qura, Mekah, ditulis oleh Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Harithi. Disertasi itu berjudul Al-Fiqhul Iqtisadi li Amiril Mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Fikih ekonomi terkait kebijakan Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sampai jadi disertasi. Al-Fiqhul Iqtisadi li Amiril Mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan disertasi ini salah satu di antara referensi saya untuk menulis buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Dan termasuk saya jadikan sebagai satu bab khusus, ya, membahas, di situ ada banyak kebijakan-kebijakan Umar, tentu saja tidak kita cantumkan semuanya. Kita hanya mengambil bagian yang berkaitan dengan masalah pasar dan kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Saya hanya cantumkan sebagian saja. Ada beberapa kebijakan Umar terkait masalah pasar yang bisa kita rangkum. Di antaranya yang pertama, melawan tindakan al-ghish, penipuan.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menindak tegas bagi mereka yang melakukan penipuan. Bahkan hukumannya bisa dilakukan di tempat, ya, saat dia kepergok menipu. Seperti yang beliau lakukan terhadap penjual susu yang mencampur susu dengan air untuk dijual. Yang dilakukan oleh Umar apa? Langsung ditumpahkan di tempat itu. Dan bisa jadi dilihat banyak orang. Ya. Sehingga penjualnya merasa malu dan dia juga merasa dirugikan karena jadinya hartanya hilang. Ya, ditumpahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tayyib. Dan ini salah satu di antara upaya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk melawan tindakan al-ghish, tindakan penipuan. Jangan sampai terjadi di masyarakat, sampai hukumannya dilakukan di tempat. Yang kedua, menghalangi upaya merugikan orang lain. Umar sangat anti dengan semua tindakan yang merugikan orang lain. Baik kaitannya dengan kegiatan pasar maupun di tempat lainnya. Beliau pernah meminta Abu Sufyan untuk merobohkan tembok yang dia bangun, sehingga menghalangi aliran selokan di Mekah. Karena ada laporan dari beberapa orang bahwa yang dilakukan oleh Abu Sufyan merugikan masyarakat yang lain. Juga diriwayatkan bahwa, dan ketika itu Abu Sufyan seorang muslim, ya. Abu Sufyan seorang muslim. Kita bicara di masa Khalifah Umar, dan Abu Sufyan masuk Islam pasca Fathu Mekah. Juga diriwayatkan bahwasanya Umar pernah melepas selang saluran milik Abbas bin Abdul Muttalib karena pembuangannya ke jalan. Sebagaimana beliau juga melarang Hatib bin Balta'ah untuk menjual barang di bawah harga pasar ketika Hatib berjualan di pasar, karena ini mengganggu pedagang yang lain. Sehingga beliau punya beberapa kebijakan di mana kebijakan itu berasaskan jangan sampai ada tindakan yang mengganggu orang lain. Yang ketiga, beliau membuat aturan dalam muamalah di pasar. Aturan sangat kelihatan dari semua kebijakan yang dibuat oleh Amirul Mukminin, sekalipun tidak menjadi klausul yang tertulis. Di samping aturan yang telah kita sebutkan, Amirul Mukminin juga memberikan aturan tambahan. Seperti tadi, ya, menumpahkan air susu yang dicampur dengan air biasa, ya, langsung ditumpahkan. Di samping itu, beliau juga punya beberapa aturan yang lain. Yang pertama, kebebasan bagi siapapun untuk keluar masuk pasar. Siapapun boleh keluar masuk pasar. Dalam arti tidak boleh ada siapapun yang mengkapling satu wilayah di pasar. Tidak boleh ada siapapun yang mengkapling salah satu wilayah di pasar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat aturan. Al-aswaqu ala sunnatil masajid. Man sabaqa ila maq'adin fahuwa lahu. Al-aswaqu ala sunnatil masajid. Pasar itu sebagaimana aturan yang berlaku di masjid. Man sabaqa ila maq'adin, siapa yang lebih dulu mendapatkan satu tempat, fahuwa lahu, maka dia yang paling berhak untuk mendapatkannya, hatta yakuma minhu ila baitihi, sampai dia pulang ke rumahnya. Au yafrugha min bai'ihi, atau dia selesai transaksi. Sehingga waktu itu pasar tidak sebagaimana di tempat kita, ya. Kalau di tempat kita orang sudah disediakan lapak. Kalau di masa Umar, ya cuman satu tempat aja. Lalu di sini ada tempat untuk berjualan. Orang silahkan mau keluar masuk, mau dagang di situ bebas.
Dan batasannya adalah siapa yang datang duluan, dia yang paling berhak sampai dia selesai transaksi atau sampai dia pulang. Begitu dia sudah pulang, maka besoknya sudah ganti lagi bisa jadi orangnya. Tergantung siapa yang duluan. Taib, ini sebagaimana yang dikutip oleh At-Tabari dalam tarikhnya. Yang kedua, larangan untuk bertransaksi di jalanan sehingga mengganggu pengguna jalan. Diriwayatkan dari Iyas bin Salamah dari ayahnya bahwa Umar pernah datang ke pasar sambil membawa dirrah, tongkat kecil. Lalu beliau menyenggolku dengan tongkat itu. Beliau menyenggolku dengan tongkat. Jadi dipukul pakai tongkat gitu. Dipukul pakai tongkat sambil mengatakan amti anit tarik. Amti anit tarik. Berikan kelonggaran untuk jalan. Berikan kelonggaran untuk jalan. Salamah melanjutkan ceritanya. Setahun setelah kejadian itu, Umar menemuiku dan bertanya, "Wahai Salamah, apakah kamu mau berhaji?" Jawab Salamah, "Tentu." Lalu beliau menggandengku ke rumahnya dan memberiku 600 dirham. Masya Allah ya. Yang tadi dapat peringatan ya, disenggol pakai tongkat, diajak ke rumahnya, setahun setelah kejadian itu dikasih duit suruh haji. Silahkan gunakan ini untuk berhaji. Dan ini sebagai ganti pukulan tongkatku ketika itu. Masya Allah. Ya. Karena beliau tidak ingin ada orang yang dizolimi. Dan kalaupun misalnya sampai itu terjadi, maka harus dikasih kafarah. Kafarahnya adalah dikasih harta atau apapun yang bisa membuat orang ini bahagia. Dan seperti yang pernah kita sampaikan ya, Rasulullah SAW pernah melakukan hal yang sama. Beliau sampaikan kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang pernah aku dzalimi dan belum balas? Dan ada sahabat yang angkat tangan. Aku pernah ya Rasulullah. Dipukul oleh Nabi SAW ya karena mungkin ada kasus tertentu. Ada kejadian tertentu. Kemudian Nabi SAW memberikan izin kepada sahabat ini. Silahkan balas sekarang. Ini semangat di mana orang ingin menjadi manusia yang nol kedzaliman. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga seperti itu. Ya. Makanya berbeda antara tegas dengan dolim itu dua hal yang berbeda. Tegas sendiri, dolim sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas, disiplin. Tapi beliau tidak dolim. Dan kalaupun sampai terjadi ada potensi kedzaliman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau meminta agar itu diselesaikan di dunia. Kata Umar, beliau mengatakan, silahkan ini dibawa untuk berhaji sebagai ganti dari pukulan tongkatku ketika itu. Lalu Salamah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya sudah melupakannya. Kata Salamah ya. Kemudian kata Umar, namun aku tidak pernah melupakannya. Sehingga meskipun sudah rentang waktu berapa tadi? Setahun, itu masih teringat. Aku pernah melakukan seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengatur metode promosi dan menawarkan barang. Beliau membolehkan para pedagang menggunakan kalimat apapun dalam menawarkan barang selama hal itu sesuai realita. Selama sesuai realita. Nah, dari Amr ibn Qais, beliau menceritakan bahwa Umar pernah datang ke pasar bersama Abu Dzar. Lalu Umar berpesan kepada budaknya, jika kamu menggelar kain yang panjang, maka silahkan digelar sambil berdiri. Dan jika kamu menggelar kain yang pendek,
maka gelar sambil duduk. Abu Dzar langsung berkomentar, "Bertakwalah kepada Allah, wahai Amirul Mukminin." Umar menimpali, "Innahu la ba'sa an tuzayyina sil'ataka bima fiha." Baik, ini jadikan satu kaidah ya. Innahu la ba'sa an tuzayyina sil'ataka bima fiha. Tidak masalah kamu memuji barangmu dengan kondisi real yang ada. Sesuai dengan kondisi real yang ada. Bima fiha, sesuai dengan apa yang ada di sana. Sehingga kalau misalnya yang paling sering ya, barang yang paling banyak menggunakan testimoni, komentar dan seterusnya itu kan obat herbal atau apa. Ya. Boleh nggak menyebutkan di obat herbal itu keutamaannya? Misalnya jualan habas sauda. Habas sauda bisa menjadi obat kecuali kematian. Untuk penyakit apapun kecuali kematian. Jika memang itu sesuai dengan teks hadis, silahkan. Karena memang Nabi SAW menyatakan demikian. Sehingga kita sampaikan sebagaimana realita. Ini kita jual habas sauda. Dan salah satu di antara manfaatnya seperti ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya meskipun para ulama menyebutkan bahwa hadis ini ya berbicara tentang khasiat habas sauda. Tapi dalam penerapan pemberian obat habas sauda ada aturannya. Maksudnya gimana? Ada takarannya, ada dosisnya. Ya. Jangan kemudian pokoknya setiap sakit kasih habas sauda sebanyak-banyaknya, sekilo suruh dimakan. Ya bahaya itu. Jadi ada takarannya, ada dosisnya. Baik. Dan Nabi SAW tidak berbicara dosis. Beliau berbicara khasiat sebuah obat. Beliau tidak berbicara dosis. Kembali ke sini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidak masalah orang memuji barangnya sesuai dengan kondisi real yang ada di sana. Nah, Umar radhiyallahu anhu beliau menyuruh budaknya, kalau panjang gelar sambil berdiri, biar apa? Kelihatan panjang, panjangnya itu kelihatan. Kalau yang pendek, gelar sambil duduk. Karena kalau digelar sambil berdiri, nanti cingkrang. Duh, ternyata pendeknya kelihatan banget gitu ya. Maka digelar sambil duduk, sehingga tetap kelihatan pendek, tapi tidak terlalu kebangetan. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kebebasan dalam menjual. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man jaa'a ardana bisil'atin falyabi'ha kama arada wa huwa dhaifi hatta yakhruja." Siapa yang mendatangi kota kami dengan membawa barang dagangan, falyabi'ha kama arada, silahkan dia jual sesuai yang dia inginkan. Wa huwa dhaifi, dia menjadi tamuku hatta yakhruja, sampai dia keluar dari kota Madinah. Jadi kalau ada orang luar Madinah datang dengan membawa barang dan apapun, dipersilahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, silahkan, dan dia jadi tamu negara. Wa huwa dhaifi, jadi tamu Madinah. Hatta yakhruja, sampai keluar kota Madinah. Artinya dia dikasih jaminan keamanan. Dia dikasih kebebasan untuk berdagang, diperbolehkan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membuat kebijakan seperti ini karena orang ketika datang bawa barang itu menguntungkan siapa? Salah satunya menguntungkan penduduk setempat. Sehingga ini menguntungkan penduduk kota Madinah. Maka beliau radhiyallahu anhu membolehkan melakukan tindakan semacam ini karena ini memberikan keuntungan bagi masyarakat Madinah. Selanjutnya, yang kelima, pembatasan maklar. Umar menerapkan hadis Nabi SAW yang melarang orang kota untuk menjadi maklar bagi orang desa
yang membawa barang ke pasar kota. Namun yang beliau minta adalah tunjukkan orang desa itu di mana pasar dan harga pasar. Jadi kalau ada orang desa datang ke kota, jangan dimakelari, tapi beri info pasar yang bagus. Kalau kamu mau jualan kayak gini, pasarnya di situ. Karena kan ada barang A pasarnya di tempat X, barang B pasarnya di tempat Y. Pasarnya di X dan harga normalnya sekian. Dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau ulama tabi'in, Ibrahim An-Nakhai. Beliau menceritakan bahwa Umar pernah mengingatkan terkait orang desa yang membawa dagangan. Dulluhum ala suq, dulluhum ala tariq, wa ahbiruhum bisyar. Tunjukkan mereka pasar, tunjukkan jalannya, dan sampaikan kepada mereka harga pasar. Sehingga dengan cara seperti ini, maka orang desa tadi tahu cara yang tepat ketika mau berjualan barangnya. Baik. Ini beberapa kebijakan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait masalah dagang di pasar. Berikutnya yang keempat. Tim Hizbah untuk pengawasan pasar. Kemarin sudah kita singgung ya. Tim Hizbah adalah satu tim yang dia bertugas untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat. Ada yang ditugaskan di pasar, ada yang ditugaskan di tempat-tempat yang lain. Dan tim Hizbah ini fungsinya adalah sebagai supervisor ya, sebagai pengawas. Dalam fungsi sebagai memberikan supervisi, pengawasan, maka dia bertugas untuk mengawasi praktek di masyarakat apakah sudah sesuai aturan ataukah belum. Sudah menjadi hal yang biasa bagi Amirul Mukminin, beliau berkeliling pasar dengan membawa dirrah, tongkat kecil, meluruskan setiap penyimpangan dan menghukum setiap yang melanggar. Beliau menyuruh beberapa orang sebagai tim amar ma'ruf nahi mungkar di pasar. Bahkan beliau pernah menugaskan seorang wanita seperti Asy-Syifa bintu Abdullah Al-Adawiyah untuk mengurusi sebagian masalah pasar. Ya mungkin yang berkaitan dengan, mungkin ada wanita di pasar, lalu Syifa ini sebagai petugas yang ngurusi itu. Wallahu alam, apa yang dilakukan oleh Syifa kita tidak tahu. Ini beliau lakukan agar suasana pasar aman bagi siapapun dari semua potensi yang membahayakan. Tayyib. Berikutnya, pengawasan terhadap harga barang impor dan pajak untuk orang kafir. Amirul Mukminin juga menunjuk beberapa orang untuk menjadi pengawas pasar, terutama barang-barang impor. Beliau juga menetapkan adanya pajak bagi orang kafir yang hendak berdagang di pasar kaum muslimin. Sehingga kalau ada orang Persia atau orang Syam yang mereka beragama non-muslim masuk ke daerah dan wilayah kaum muslimin, maka dikenakan pajak 10%. Ibnu Syihab meriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid. As-Sa'ib bin Yazid bercerita, kuntu gulaman amilan ma'a Abdullah bin Utbah bin Mas'ud ala suqil Madinah fi zamani Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Fakunna na'khudhu minan nabti al-ushru. Dulu waktu masih remaja, saya adalah
saya dan Abdullah bin Utbah bin Mas'ud ditunjuk untuk menjadi pengawas. Untuk menjadi pengawas pasar Madinah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kami mengambil pajak, fakunna na'khudhu minan nabat. Kami mengambil pajak dari kaum Nabat. Kaum Nabat itu, ya, yang dimaksud kaum Nabat adalah orang kafir dari Syam. Itu sebutannya kaum Nabat, orang kafir dari Syam. Kami mengambil pajak dari orang Nabat al-ushru 10%. Jadi kalau ada orang kafir masuk pasar Madinah, mereka ditarik dari pendapatannya 10%. Baik. Ada sebagian riwayat yang mengatakan ini sebagai ganti, ya. Sebagai ganti, sebagaimana kaum muslimin ketika berdagang di Syam, itu mereka diminta pajak 10%, maka saat orang Syam masuk ke daerah kaum muslimin, ya diseimbangkan, mereka juga dimintai pajak sebesar 10%. Selanjutnya, edukasi bagi para pedagang. Betapa seringnya riwayat ini kita ulang-ulang. Amirul Mukminin sangat antusias untuk mengajak kaum muslimin agar belajar tentang muamalah yang benar, sehingga transaksi mereka aman dari pelanggaran. Ya. Meskipun praktek ini di lapangan di zaman kita tidak bisa diterapkan secara maksimal, ya. Masih banyak para pelaku bisnis itu yang nggak punya perhatian sepeser pun terkait masalah ilmu muamalah. Sehingga mereka jangankan perhatian terhadap masalah bagaimana cara jual beli yang benar. Kadang mereka diajak belajar, diajak ngaji, dihadirkan pengajian itu di pasar tentang bagaimana cara jual beli yang benar, mereka nggak mau hadir. Dan itu mayoritas, dominan. Tidak hanya di pasar, para pelaku bisnis di dunia umum, ya, rata-rata yang nggak mau peduli dengan yang namanya aturan seperti itu. Sehingga transaksi mereka kalau sudah paham tentang muamalah yang benar, aman dari pelanggaran. Dan ini dilakukan agar pasar Madinah tidak bercampur dengan transaksi riba atau transaksi haram yang lainnya. Beliau mengusir para pedagang, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Gak boleh jualan di pasar ini kecuali yang paham fikih jual beli. Wa illa akala riba sya'am aba. Karena jika tidak, dia akan makan riba, sadar maupun tidak. Selanjutnya, Amirul Mukminin melarang pemerintah untuk terlibat dalam bisnis praktis selama pejabat. Jadi beliau melarang aparat, ini mungkin yang lebih tepat, ya, tambahi aparat. Beliau melarang aparat pemerintahan untuk terlibat dalam bisnis praktis selama menjabat. Amirul Mukminin banyak memberikan peringatan dan larangan bagi para pejabatnya untuk melakukan bisnis praktis, seperti berdagang atau impor barang untuk dijual di negeri Islam. Ketika beliau menunjuk Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sebagai gubernur Irak, beliau berpesan, la tabi'anna wa la tabta'anna. Janganlah kamu berdagang dan dengan melakukan praktek jual beli. Karena kalau beliau menjadi menjadi gubernur, beliau punya akses yang sangat mudah, datangkan barang dari luar. Kemudian nanti ketika menjual lebih bisa dikenal masyarakat karena beliau gubernur. Maka itu akan memberikan keuntungan pribadi disebabkan karena statusnya sebagai pejabat. Demikian pula ketika beliau menunjuk Syuraih sebagai al-qadhi, sebagai hakim, beliau melarangnya untuk melakukan bisnis praktis.
Bahkan Amirul Mukminin membuat ketentuan kaidah sebagaimana diriwayatkan oleh Sulaiman bin Musa. Kataba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna tijaratal amiri fi imaratihi khasaratun. Umar menetapkan radhiyallahu anhu bahwa perdagangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah fi imaratihi selama dia menjabat khasaratun adalah kerugian. Subhanallah. Jadi kalau kamu mau bisnis, lebih kedepankan sosialnya. Lebih kedepankan apa? Beramal sosial. Itu kok gubernur jualan? Kok gubernur impor? Kok gubernur buka ini proyek-proyek? Oh udah, biar lebih mengedepankan prinsip sosial. Semua orang mengakui sosok Umar radhiyallahu anhu adalah pemimpin yang ideal. Semoga menambah pencerahan bagi kita untuk membangun masyarakat yang lebih baik, dan semoga Allah menghadiahkan untuk kita sosok pemimpinnya. Kalaupun tidak bisa seperti Umar, minimal punya semangat untuk mendekati sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai kita bahas di sesi ini tentang kebijakan Amirul Mukminin terkait masalah muamalah. Semoga bermanfaat, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk pada dunia baru, yaitu dunia makelar. Dan ini adalah bagian yang terakhir dari buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari kajian ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslimin bisa melihat ya, di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya, ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap ya pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustadz Aminur Ba'is. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita, dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah fasilitas dari bank syariah diantaranya bisa transfer melalui m-banking atau e-banking, termasuk kita mendapat manfaat dari piutang? Saya menaruh uang di bank syariah tanpa ada bagi hasil dengan tujuan untuk memudahkan transaksi jual beli. Jazakallahu khairan. Baik.
eh, tidak semua manfaat dalam transaksi utang piutang itu dilarang. Dr. Sa'ad Al-Khathlan, hafizahullah ta'ala, dalam buku beliau Fikih Muamalah Kontemporer, beliau mengutip keterangan dari Ibnu Hazm tentang rincian manfaat dalam transaksi utang piutang. Jadi, manfaat dalam akad utang. Beliau mengatakan di situ ada 3 ya. Yang pertama, manfaat murni penerima utang. Untuk manfaat yang murni didapatkan oleh penerima utang, hukumnya diperbolehkan. Ya, dan tentu saja yang namanya penerima utang dia dapat manfaat. Misalnya saya utang si A, lalu si A memberikan utang ke saya senilai 30 juta. Maka saya mendapatkan manfaat ketika menerima dana senilai 30 juta itu. Dan ini tidak dilarang, karena kalau ini dilarang jadinya nggak ada transaksi utang piutang. Yang kedua, manfaat yang murni didapatkan oleh pemberi utang. Pemberi utang disebabkan karena utangnya. Ini yang masuk dalam kategori riba. Yang ketiga adalah manfaat bawaan dari akad utang. Manfaat bawaan dari akad utang ini berbeda-beda antara satu waktu dengan waktu yang lain, berbeda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Untuk jenis yang ketiga ini, pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh. Baik. Kalau kita berbicara dalam kondisi di mana tidak ada keterlibatan teknologi dalam akad utang piutang. Misalnya antara person ke person, dia melakukan transaksi utang piutang, individu dengan individu. Saya utang si A senilai 30 juta. Dan akan saya bayar kurang lebih 6 bulan lagi. Ketika saya utang 30 juta, maka A memberikan uang kepada saya 30, saya akan manfaatkan uang ini dan saya menjamin akan saya bayar 6 bulan lagi. Makanya akad utang masuk dalam kategori akad dhamanah. Sehingga saya menjamin ini akan saya kembalikan. Baik. Dalam hal ini, si A mendapatkan apa? Apa manfaat yang didapatkan oleh si A sebagai pemberi utang? Jawabannya, dia mendapatkan manfaat berupa jaminan 30 juta uang itu aman. Sehingga, andaikan terjadi sebuah resiko. Setelah saya terima 30 juta, ternyata terjadi bencana alam, waliyadzubillah. Maka bencana itu membuat banyak harta di sekitar masyarakat rusak. Yang saya terima tadi 30 juta, saya belikan misalnya kendaraan atau apa, dan kendaraan saya itu rusak. Maka, apakah saya tetap berkewajiban untuk mengembalikan 30 juta itu? Jawabannya tetap wajib. Tetap wajib. Saya harus tetap mengembalikan itu. Kenapa? Karena itu adalah tanggung jawab saya sesuai dengan perjanjian antara saya dengan si A. Ya, misalnya di Kalimantan ya, seperti kejadian kemarin, banjir menggenang hampir di semua permukaan Kalimantan Selatan. Ya, terutama mungkin Anda lebih paham tentang beritanya. Terjadilah akad utang piutang sebelum banjir. Lalu setelah itu terjadi banjir sampai membuat banyak harta orang rusak. Andaikan, dan termasuk salah satunya adalah rumah si pemberi utang itu tenggelam. Andaikan pemberi utang ini tidak memberikan utang uangnya kepada si X atau Y, Z, ya, tentu uang itu akan hilang.
Tapi karena diutang oleh XYZ, maka menjadi tanggungan XYZ untuk mengembalikan sesuai dengan waktu yang disepakati. Tayyib. Di posisi inilah orang yang memberi utang mendapatkan manfaat dari akad utang itu, tapi sifatnya adalah manfaat bawaan. Sifatnya manfaat bawaan. Dan manfaat bawaan seperti ini diperbolehkan. Nah, kemudian apakah ini masuk manfaat bawaan? Kalau kita menabung di bank dengan akad utang piutang tentu saja. Lalu di situ ada fasilitas yang disediakan oleh bank. Wallahu a'lam, untuk saat ini kita bisa sebut itu sebagai manfaat bawaan. Kenapa? Karena bank sudah memiliki sistem itu sebelum kita memberikan utang ke bank. Bank sudah memiliki sistem itu. Sehingga ketika kita memberikan utang ke bank, maka sistem itu dipersilahkan bagi kita untuk memanfaatkannya, silakan. Karena sebagai konsekuensi kalau orang punya rekening di sini adalah dia bisa menggunakan sistem yang telah disediakan oleh bank. Dan yang kami pahami ini lebih dekat kepada manfaat bawaan dari akad utang, bukan manfaat yang disediakan secara khusus oleh pihak penerima utang kepada pemberi utang. Sehingga yang menerima manfaatnya hanya pemberi utang murni. Makanya sistem itu dibuat oleh bank, bank juga dapat manfaat, penerima utang juga dapat manfaat, sehingga lebih kepada manfaat bawaan. Nah, ciri khas manfaat bawaan itu adalah semuanya dapat manfaat. Baik yang menyediakan utang maupun yang menerima utang. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin bertanya Ustadz. Pada saat si A pensiun dan ia kan menerima uang pensiun. Nah, uang pensiun ini dipinjam oleh B dan si B berjanji melunasi tahun 2021 ini Desember. Nah, pada saat si B melunasi uang tersebut, apakah si A harus membayar zakat mal? Baik, berapa nilai utangnya? Di atas 100 juta. Baik. Di atas nisab. Iya. Itu pertanyaan yang pertama, Ustadz. Pertanyaan yang kedua, manakah lebih baik sholat duha itu dikerjakan jam 8 atau jam 11 siang, Ustadz? Ya, itu aja, Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Kita berbicara tentang zakat piutang, ya. Jadi masalah zakat utang piutang itu dibagi pembahasannya, zakat utang sendiri, zakat piutang sendiri. Kalau dalam kasus yang tadi ditanyakan itu lebih dekat kepada zakat piutang. Baik. Zakat piutang untuk nilai utang yang di atas nisab. Kalau nilai utangnya masih di bawah nisab, maka dia perhitungannya digabung dengan harta yang lain yang ada di rumah. Kalau di atas nisab disendirikan. Tadi disampaikan sekitar di atas 100 juta, berarti di atas nisab. Tayyib. Para ulama mengatakan untuk zakat piutang ini maka dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah piutang lancar. Piutang lancar itu adalah piutang yang dibawa oleh mali. Mali. Orang yang berstatus sebagai maliun itu adalah orang yang mampu dan dia komitmen dengan janji, bukan tipe manusia yang gampang ucul ketika dipegang kayak welut ya, bukan tipe welut ya. Itu dipegang lepas. Dia komitmen dengan janji. Sehingga dia adalah orang yang punya kemampuan untuk bayar dan di saat yang sama dia adalah orang yang punya komitmen untuk bayar. Itu mali. Nah, untuk utang yang dibawa oleh mali maka
dia dizakati tiap tahun. Dikeluarkan zakatnya per tahun sesuai dengan sebagaimana harta yang kita bawa. Sehingga statusnya seperti harta kita, di bawah kekuasaan kita keluarkan zakatnya setiap tahun. Yang kedua adalah piutang macet. Ini kebalikannya. Ketika piutang itu tidak dibawa oleh seorang malik. Tidak dipegang oleh seorang malik. Bisa jadi, satu, dia tidak mampu. Ya. Ini orang yang utangnya dibawa oleh orang fakir. Atau dia suka hilang. Suka menghilang gitu aja ya. Yang saya maksud suka menghilang adalah mungkin dia mengingkari atau mungkin dia nggak mau bayar. Nah, untuk utang yang jenis seperti ini, apakah dizakati? Jawabannya dizakati saat dikembalikan. Dia dizakati saat dilunasi. Nah, kemudian saat dilunasi itu yang dizakati seperti apa? Ada yang mengatakan selama masa rentang tahunnya. Ya, sehingga misalnya dibawa oleh orang miskin tadi, oleh orang yang berutang, oleh penghutang, dibawa oleh penghutang selama 5 tahun. Setelah 5 tahun baru dibayarkan zakatnya. Maka Anda bayarkan 2,5% kali 5 kali nilai uangnya. Misalnya 100 juta ya 100 juta. Baik, selama 5 tahun. Kemudian ada yang berpendapat dibayar sekali. Sehingga 2,5% kali 1 kali 100 juta. Hanya dibayarkan sekali. Meskipun tertahan selama 5 tahun. Dan ini adalah pendapat yang lebih mendekati. Sehingga saya sarankan Anda pilih pendapat ini. Baik. Nah, di kasus tadi akan dilunasi di Desember 2021 tahun ini. Jika utangnya ini sudah bertahun-tahun, maka Anda tunggu di bulan ini. Kalau di bulan ini dibayarkan, maka nanti dibayarkan zakatnya 2,5% sekali saja. Dan insya Allah itu pendapat yang lebih mendekati. Karena selama dana itu dibawa oleh orang yang pinjam tadi, si B, ya, maka si A sebagai pemiliknya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mau menggunakan tidak bisa, mau diminta ditagih, terbatasi dengan perjanjian Desember loh kita deadline-nya, sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia butuh uang itu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Maka di posisi ini tidak terhitung sebagai hartanya selama belum bisa ditagih. Begitu ditagih baru dibayarkan zakatnya sekali. Wallahu a'lam. Kemudian kita beralih ke sholat duha. Mana yang lebih afdol? Sholat duha jam 8 ataukah sholat duha jam 11? Masalah waktu sholat duha, manakah waktu yang paling afdol? Di situ ada beberapa pertimbangan. Pertama, secara umum, waktu sholat duha yang paling afdol adalah waktu di mana orang berada di puncak kesibukan urusan dunia. Adalah waktu di mana masyarakat secara umum berada di puncak kesibukan dunia. Dan itu adalah di waktu siang, ketika sudah mendekati waktu duhur, ya, jam 11 ke atas. Karena itu Nabi SAW mengatakan, Salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salatnya al-awwabin adalah ketika tarmidul fisal, ketika anak onta
sudah mulai kepanasan. Ketika pedet sudah mulai kepanasan, anak sapi sudah mulai kepanasan, oh berarti matahari sudah cukup panas. Dan disebut oleh Nabi SAW sebagai sholatul awwabin. Sholatnya orang yang rajin bertaubat kepada Allah. Kenapa? Dia menghadap Allah, kembali kepada Allah di saat umumnya masyarakat sibuk dengan urusan dunia mereka. Maka ketika orang ini justru malah melaksanakan salat, beribadah kepada Allah, berarti dia adalah orang yang istimewa. Beda sendiri dibandingkan yang lain. Baik, ini pertimbangan umum ya. Ini pertimbangan umum. Namun pertimbangan umum ini disampaikan oleh para ulama, kadang juga perlu ada pertimbangan yang sifatnya pribadi. Pertimbangan pribadi maksudnya gimana? Kembali kepada masing-masing orang. Kadang ada orang yang kalau menjalankan sholat duha di waktu pagi, dia bisa lakukan. Kalau sudah siang, wah dia sudah nggak bisa melakukannya karena saking sibuknya. Atau dia berada di tempat kerja yang tidak memungkinkan untuk dia tinggalkan. Misalnya dia seorang ASN, atau dia karyawan kantor, dan di situ tidak diizinkan untuk melakukan sholat duha. Maka waktu yang paling afdol untuk orang ini kapan? Jawabannya adalah selagi dia bisa. Saya seorang guru, dan saya masuk kantor dari jam 8, nanti istirahat jam 12 misalnya. Di kantor, saya sudah nggak bisa sholat duha. Atau seorang karyawan, karena harus kerja shift, atau harus kerja terus-terusan. Maka kapan waktu sholat duha yang paling tepat bagi saya? Jawabannya, ketika kapan Anda bisa? Kalau jam 7 saya masih bisa. Baik, silahkan sholat duha jam 7. Karena akan lebih baik Anda jalankan daripada Anda tunda. Ketika Anda tunda, lebih banyak alpanya dibandingkan sholatnya. Akhirnya sering absen. Saya mau sholat awabin. Nanti jam 11 baru saya sholat. Jam 11 Anda di puncak kegiatan dan dilarang oleh atasan untuk melakukan sholat duha atau ibadah yang lain. Sehingga nanti Anda akan ketinggalan sholat duha, nggak sempat sholat duha. Maka di pertimbangan ini lebih baik apa? Diajukan. Kemudian bagi siapa saja yang beliau bisa melakukan sholat syuruk dengan rangkaian ibadah, mulai dari sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir di tempat itu sampai terbit matahari. Maka kemudian sholat duha yang afdal baginya adalah di penghujung kegiatan rangkaian tadi. Setelah dia zikir, kemudian terbit matahari setinggi 1 tombak, lalu dia sholat 2 rakaat untuk sholat duha, sholat syuruk. Dia afdal di bagian ini. Maka waktu yang paling afdal itu ada pertimbangan dari sisi rangkaian ibadah seperti sholat syuruk, ada pertimbangan dari sisi masalah mengatur waktu, yang ini berlaku bagi individu dan berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada pertimbangan dari sisi secara umum, yaitu melihat kesibukan masyarakat. Sholat duha yang paling afdal adalah di puncak di mana orang sudah sibuk dunia. Dan dia bisa melaksanakan itu dengan menyisihkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ingin bertanya, Ustaz. Saya kan seorang ASN. Sementara saya melaksanakan program pemerintah yang jelas-jelas disampaikan bahwa ini adalah program PBB yang bekerja sama dengan Indonesia yang dibiayai oleh Bank Dunia. Dan ada beberapa item pekerjaan saya yang mengharuskan saya untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk mengikuti asuransi, bekerja sama dengan bank, mengambil kur, terus dan ada beberapa kegiatan yang memang itu yang dibiayai oleh Bank Dunia. Dan saya disuruh mengajak masyarakat untuk mengikuti itu.
Dalam melaksanakan tugas itu saya jadi bingung karena kadang saya semangat mau mengerjakan karena memang tugas saya, karena diperintahkan, namun saya lagi berpikir kalau saya mengajak berarti saya mengajak masyarakat untuk mengambil riba, begitu, masuk dalam lingkaran utang dan bekerja sama tolong menolong dalam memberatkan negara karena ini pinjaman Bank Dunia, begitu. Jadi menurut Ustaz baiknya saya bagaimana? Masya Allah. Kalau menurut pandangan Ustaz seperti itu. Baik. Ya itu Ustaz untuk sementara, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, posisi Anda sebagai abdi negara, ya, sebagai seorang ASN, aparat sipil negara, termasuk di antara pekerjaan yang hukum asalnya mubah, hukum asalnya halal. Dan dalam kegiatan jasa, insya Allah nanti kita akan bahas di buku Fikih ASN lebih detail ya, termasuk terkait masalah pensiunan dan seterusnya. Dalam masalah pekerjaan yang berupa menjual jasa, seorang karyawan itu kan menjual jasa, ASN juga menjual jasa. Pada asalnya, selama jasa yang dia berikan adalah jasa yang mubah. Yang kedua, tidak ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong-menolong dalam maksiat. Maka penghasilan dan pendapatan dari kegiatan menjual jasa ini statusnya halal. Tapi kalau dua syarat tadi tidak terpenuhi, jasanya jasa yang haram. Ya. Contoh jasa yang haram apa Pak? Misalnya jasa yang haram misalnya jasa menari, ya. Atau jasa joget, ya. Atau jasa main musik misalnya ya. Jasanya haram. Kemudian yang kedua, ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Maka kalau salah satu dari dua ini ada, jasa yang dia dapatkan, uang dari jasa yang dia dapatkan statusnya tidak diperbolehkan. Sehingga bagi siapapun yang mendapatkan tugas, sebenarnya dia berada di unit yang halal, tapi kemudian dia mendapatkan tugas untuk melakukan aktivitas yang mengandung unsur ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Segera minta pengajuan ke atasan, bisa nggak saya dimutasi? Pokoknya bertahan, harus mutasi. Saya kalau bekerja di sini saya nggak sanggup. Ya. Dan pilihannya antara dikeluarkan atau mutasi. Sehingga kalau Anda memilih di posisi ini, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik insya Allah. Kembali kepada keyakinan, perlu sabar. Saya tidak mau punya dosa jariyah disebabkan mengajak masyarakat untuk maksiat. Ayo masyarakat, mari kita utang ke bank, mari kita utang riba, mari kita ikut asuransi. Di saat para asatidzah ahlussunnah mereka mengajak masyarakat untuk menghindari riba, Anda justru bertugas sebagai orang yang mengajak masyarakat untuk kembali kepada riba. Dan ini kan bertentangan 100%. Di saat Al-Quran memberikan peringatan keras tentang bahaya riba, malah ada sebagian orang yang justru dia menjadi promotornya riba. Pioner untuk mengajak masyarakat melakukan transaksi riba. Ini sangat bertentangan. Dan jelas ini adalah ajakan yang bermasalah. Kalaupun sampai ada orang yang ikut, maka dosanya nanti yang ngajak juga turut mendapatkannya. Bisa jadi dia ngajak orang lain, lalu kita juga turut mendapatkan dosa itu. Nanti dia ngajak lagi, akhirnya dosanya bertingkat. Ya. Jadilah dosa jariyah yang terus mengalir. Selama rantai ajakan ini nggak pernah putus, kita akan terus mendapatkan dosa itu. Waliyadzubillah. Maka kami hanya bisa menyarankan, ya, bertakwalah kepada Allah semampunya, minta kepada atasan, saya nggak sanggup mengerjakan ini. Ya terserah pokoknya,
mau dimutasi, alhamdulillah, mau dialihkan ke pekerjaan yang lain, insya Allah kita usahakan. Tapi untuk yang satu ini saya tidak bisa. Ya. Sehingga kita juga perlu ketegasan dalam masalah ini. Karena seorang mukmin punya jati diri, dia harus punya komitmen, jangan sampai pekerjaannya melanggar aturan syariat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk 2 akad dalam satu transaksi? Ketika ada pasien beli obat di apotek yang saya jaga, lalu sedang tidak ada kembalian, dan biasa di apotek itu kita bolehkan pasien bawa obat dulu, bayar besok kemudian. Artinya menghutangi kurangnya. Apa boleh yang demikian Ustaz? Insya Allah tidak ada masalah dari apa yang Anda sampaikan. Sehingga saat dia beli, ternyata nggak ada kembalian, uangnya dibawa dulu gitu kan? Besok aja bayarnya. Tidak ada masalah, berarti masuk dalam kategori baik bitaksid, jual beli tidak tunai, atau baik bithaman acil, jual beli dengan pembayaran tertunda. Nggak jadi masalah, dan ini bukan termasuk di antara bentuk jual beli 2 harga atau 2 akad dalam 1 akad. Ya. Karena begitu deal transaksi selesai, yang terjadi adalah konsumen membawa barang dan pembayarannya nanti. Tidak ada pilihan yang lain selain itu. Ketika sudah terakhir dia ambil. Memang pada saat akad pertama ada beberapa pilihan, ada beberapa opsi. Kalau Anda bayar tunai, saya terima sekarang. Tapi kalau Anda tidak bisa bayar tunai, ya, karena uangnya kegedean, nggak ada kembalian, bayarnya besok saja. Nah, dia ada 2 pilihan kan di sini. Terus dia milih salah satu. Ya, saya milih ini aja, ini nggak ada duit kecil, ya. Uangnya 100.000, sementara harganya misalnya pecahnya susah ya, 37.500, misalnya kan susah itu. Arab nyusui susah. Maka di posisi ini sudahlah Bapak bawa dulu, nanti kalau sudah ada uang senilai itu dibayarkan. Dia pilih yang kedua, berarti sudah 1 akad. Pulanglah beliau. Sehingga di sini yang terjadi adalah transaksi 1 akad, bukan dua akad. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.